Selamat siang ataupun selamat sore untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang mungkin ada di waktu Indonesia Tengah ya, atau mungkin Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih saya sampaikan untuk Pak Sus, kemudian Bu Dewi, dan seluruh rekan-rekan di IPLBI yang memberikan kesempatan untuk mungkin berbagi sedikit gitu ya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan direncanakan di tanggal 3 September. Sebelumnya mohon maaf mungkin suara saya agak pelan karena beberapa hari lalu hampir habis suaranya. Kebetulan lagi habis batuk. Semoga nanti cukup lancar. Dan bisa jadi di tengah-tengah ini saya mau izin sambil mungkin minum sedikit gitu. Em, Pertama-tama saya sangat senang tadi mendengar sambutan dari Pak Sus ya. Menurut saya penjelasan dari Pak Susiro tadi itu sudah merangkum sebenarnya apa yang akan kita bicarakan gitu. Kalau saya ambil ulang tadi kan beliau mengutip setidaknya dua dari Simon Unwin gitu ya. Kalau dari Analyzing Architecture itu, kemudian juga Ray Lucas yang dituliskan di salah satu chapter khusus di buku Research Method in Architecture ya tentang research through drawing itu yang berdasarkan pengalaman. Saya pikir itu langsung menggambarkan apa yang kira-kira akan kita diskusikan gitu. Namun saya akan coba mengelaborasi lebih lanjut gitu tentang apa yang akan kita bicarakan. Sesuai dengan tema sore hari ini atau siang hari ini, kita akan berkaitan dengan visual notes yang mana misalnya diajukan pertanyaan bahwa apakah ini pencatatan gitu ya, pendokumentasian ataukah penelusuran. Bisa jadi jawaban paling mudah akan dengan cepat bisa kita lontarkan, yaitu keduanya begitu. Namun yang lebih menarik kan bukan hanya tentang menjawab pertanyaan itu, tapi mencoba menggali di antara dua sifat tersebut, mengapa dia bisa terjadi begitu. Sedangkan ketika kita berangkat dari kata notes gitu, kalau saya coba ingat-ingat gitu ya, kata itu sendiri kan dari kata note dalam bahasa Inggris ya, yang mana dia punya etimologi dari kata nota sebenarnya dari kata Latin yang artinya itu tanda ataupun cap gitu ataupun ciri gitu. Yang dia sebagai kata benda adalah memiliki kata itu, tapi sebagai kata kerja dia ada kata yang disebut sebagai notare gitu, yang artinya mencatat ataupun mengenali gitu, menandai dan sebagainya. Yang artinya eh, eh, itu kemudian menjadi turunan berbagai macam kata, termasuk kata notice gitu, mengetahui. Sehingga artinya dari note itu sendiri adalah semua hal yang merujuk pada satu tanda visual atau malah justru seringkali adalah tulisan yang dibuat agar sesuatu itu satu dia dapat dikenali, yang kedua dia dapat diingat, dan yang ketiga dia dapat diketahui gitu. Sehingga sesuatu yang berbentuk notes tentunya dia atau identik dengan sebuah catatan gitu ya atau pencatatan. Di situ rasanya udah jelas sebenarnya catatan yang berbentuk visual gitu. Namun di dalam ranah tertentu termasuk mungkin kita bersama yang di ranah arsitektur bisa jadi dia berposisi yang lebih apa ya lebih kompleks gitu atau bisa juga dikatakan lebih lentur posisinya karena dia tidak sekedar hanya mencatat. Saya akan mencoba memulainya dari persoalan eh, gambar itu sendiri karena visual note yang kita maksud khususnya dalam sesi ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu mungkin akan mengarah ke gambar gitu ya. Karena jika ingin dilihat secara lebih lebar, tentunya visual notes tidak hanya berupa gambar atau sketsa,
Itu juga dilontarkan di dalam beberapa buku lah yang membahas tentang visual research method in architecture ataupun in design. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh bukunya. Uh, nah, ketika bicara gambar, yang menarik itu di ranah arsitektur itu cukup didominasi oleh satu bentuk yang kita seringkali kenal dengan gambar perspektif gitu ya. Gambar perspektif itu juga yang kemudian menjadi ini dalam perspektif saya ya menjadi satu ciri khas dari sketsa-sketsa atau gambar yang dibuat oleh seseorang yang mencoba merekam uh, objek ataupun benda ataupun bangunan gitu ya, termasuk mungkin rekan-rekan urban sketcher dan sebagainya gitu. Hampir semuanya akan menggunakan teknik perspektif itu, dan itu sangat sah adanya karena seakan-akan menjadi representasi dari apa yang ditangkap oleh mata. Dan jika ditarik ke sejarah di ranah architecture dan desain ataupun juga art gitu ya, mungkin ada salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu yang kemudian dapat memberi gambaran bagaimana upaya merekam benda dan kemudian menyajikannya dalam bentuk gambar itu diupayakan oleh manusia gitu. Salah satunya mungkin seseorang yang namanya Albrecht Dürer itu. Dan dia sangat terkenal dengan salah satu eksperimen yang dia lakukan dengan membuat mesin perspektif gitu ya, yang seperti ada di gambar ini. Ketika dia menggambar sebuah lut gitu, kemudian dengan cara menancapkan paku di dinding, kemudian dengan menarik benang, yang mana ujung benang satunya itu ada semacam paku besar yang akan bisa diletakkan pada setiap bagian dari si benda. Dan di mana garis itu melintas pada eh, rangka atau frame proyeksi itu, kemudian posisi titik perpotongan itu direkam pada satu bidang kertas yang diberi semacam kayak engsel gitu ya. Jadi direkam titik-titik-titik, kemudian titiknya itu akan disambung menjadi satu gambaran si benda itu gitu. Cukup rumit kalau kita bayangkan ya, dibandingkan dengan membayangkan sekarang gambar perspektif mungkin dengan sangat mudah bisa dibuat, atau ya udah dibuat sketsa saja lah gitu. Namun yang menarik adalah di sini muncul beberapa diskusi lanjutan ataupun juga kritik terhadapnya gitu ya. Bahkan ada yang menyatakan justru gambar perspektif itu yang paling menipu kita sebenarnya dibandingkan gambar ortografik gitu. Kalau di dalam pembahasan diskursus drawing itu demikian. Karena satu bisa jadi kita itu tidak pernah mengamati dalam kondisi statik gitu. Perspektif seakan-akan memastikan bahwa benda itu memang dilihat dari titik itu saja gitu ya. Dan dalam eksperimen si Albrecht Dürer itu malah lebih lebih apa ya, lebih sederhana sekali karena titik lihatnya itu dari satu titik yang itu tidak terjadi di dalam mata kita yang berada pada posisi yang ada dua mata gitu. Karena kalau rekan-rekan Bapak Ibu sekarang mencoba melihat benda dengan menutup salah satu mata kita, maka benda itu seakan-akan tidak dalam posisi yang sama, bukan gitu ya. Dan itu pernah menjadi salah satu ilustrasi kan di dalam apa namanya itu pembahasan dalam ranah representasi yang menggambarkan bahwa satu satu angle dengan angle lain yang bahkan hanya berjarak senti aja menyebabkan posisi itu menjadi relatif. Nah, di situ kemudian menjadi menjadi pertanyaan yang lebih menarik gitu ya. Ini saya kutip dari dari salah satu chapter sebenarnya dari bukunya Troyani and Ewing gitu ya, yang membahas tentang visual research method in architecture. Itu kan chapternya adalah kumpulan teks gitu. Kemudian salah satu teksnya itu ada yang sebagian judulnya itu memulai dengan kata ini, yaitu dari tulisannya Tova, How to draw a line when the world is moving gitu. Pertanyaan yang menurut saya menggelitik gitu ya. Bagaimana kita mau memastikan kata line itu
tentunya bermaksud straight line, yang artinya membuat satu kepastian gitu. Kalau namanya garis lurus, itu dia punya kepresisian, dia memiliki satu parameter yang jelas sekali. Dan kita bisa membayangkan mungkin kami-kami yang pernah mengalami ketika di semester awal gitu ya, kita dilatih gitu untuk membuat garis, garis, garis terus gitu sampai mencapai garis lurus gitu. Seakan-akan itu adalah puncak satu keterampilan tertentu yang nantinya akan bermanfaat untuk memastikan sesuatu. Eh, Namun si Tova mencoba menggelitik dengan pertanyaan lanjutan ketika ternyata dunia itu nggak statik gitu. Entah ini bisa di apa namanya itu interpretasikan, ya memang bumi itu bergerak terhadap porosnya begitu ya. Tapi maksudnya mungkin kita melihatnya pun tidak dalam statik sehingga seakan-akan si benda itu pun bergerak gitu. Tapi setidaknya satu hal yang bisa di apa namanya itu diangkat adalah persoalan staticness dan kemudian dengan movement gitu. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan lanjutan, bagaimana sebenarnya kita itu bisa menangkap sesuatu layaknya bagaimana mata kita menangkap sesuatu itu gitu. Meskipun apa yang akan ditangkap oleh benda yang namanya visual notes itu tentunya akan memiliki sifat yang berbeda dengan apa yang ditangkap oleh mata manusia. Nah, di situ kemudian menjadi sangat relevan juga ketika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh arsitek-arsitek gitu ya. Kita mungkin bersama mengetahui dan mungkin juga menyepakati bahwa arsitek tidak lepas gitu dengan aktivitas menggambar itu sendiri gitu ya. Jangankan arsitek, bahkan manusia itu bisa jadi tidak lepas dari aktivitas menggambar itu. Um, ada satu ahli uh, seni ya, saya lupa namanya itu si Victor siapa itu yang membahas bahwa jangan-jangan malah manusia itu lebih dulu melakukan act to draw itu dibanding dia berbicara gitu ya. Dan saya juga membayangkan sangat mungkin itu terjadi gitu ya, ketika anak kecil di umur tertentu dia belum bisa bicara tapi dia sudah bisa menuangkan sesuatu, entah coretan atau apapun itu. Dan itu menjadi lebih spesifik ketika kita berbicara dalam satu disiplin yaitu arsitektur ataupun profesi yang disebut sebagai arsitek. Ini adalah beberapa contoh gambar-gambar yang dibuat oleh Le Corbusier, uh, yang sebenarnya informasi detail dari setiap gambarnya itu tidak tersampaikan dengan lengkap ya. Setidaknya jika mengacu pada buku yang memuat gambar-gambar beliau ini, yaitu di buku Envisioning Architecture, Analysis of Drawing dari Ian Fraser sama si Henry. Nah, di situ dibahas bahwa dalam hidupnya Le Corbusier itu seringkali melakukan perjalanan yang itu mungkin menurun ya Bapak Ibu ya terhadap kegemaran ataupun sifat arsitek sedunia gitu ya. Sukanya kan jalan-jalan gitu. Ada yang menyebutnya ziarah arsitektur lah atau apapun. Namun Le Corbusier juga melakukan aktivitas yang menarik yaitu merekam apa yang dia jumpai ketika perjalanan itu berlangsung. Ini beberapa di antaranya. Eh, Kalau dari empat gambar ini mungkin yang paling jelas adalah yang kanan atas gitu ya. Kita bisa duga bahwa itu adalah piramid dan sphinx. Kemudian beberapa gambar lain di dalam buku ini hanya disebutkan dengan mendeteksi objeknya. Yang kiri atas tuh seperti sebuah gereja. Kemudian yang kiri bawah itu seperti sebuah kerbau atau sapi yang berada dalam dua ukuran gitu ya. Yang kemudian kanan bawah itu seperti sebuah sungai yang dilihat dari atas dan diduga Corbusier ketika naik pesawat itu melihatnya. Kalau diperhatikan pada gambar-gambar ini, sebenarnya kita tidak menjumpai itu satu ekspresi seperti yang mungkin dibuat oleh kita ketika membuat sebuah sketsa dalam kegiatan urban sketching misalnya gitu. Saya yakin betul nggak ada gambarnya yang seperti ini, karya-karya urban sketcher gitu ya. Artinya jauh lebih bagus mungkin dalam tanda petik gitu karya-karya teman-teman urban sketcher.
jauh lebih menggambarkan bagaimana perspektif itu dilakukan dan sebagainya, diterapkan, gitu. Tapi poinnya bukan itu mungkin bisa jadi dalam catatan-catatan Corbusier ini. Karena dikupas dalam buku itu, eh, di gambar nomor satu yang kiri atas, itu diduga ada hal yang mempengaruhi dia pada akhirnya ketika dia merancang si Ronchamp di Notre Dame du Haut, di salah satu karyanya, gitu. Dan mungkin beberapa hal lain juga sangat mempengaruhi dia. Karena di beberapa gambar lanjutannya, ketika dia memposisikan drawing hasil pencatatan itu mempengaruhi bagaimana dia berpikir, dan kemudian dia membuat satu imajinasi yang dituangkan dalam gagasan, itu kita bisa mendeteksi beberapa hal yang pada akhirnya dia terapkan di karya-karya dia, gitu. Memang seperti sebuah hal-hal yang parsial, Bapak Ibu. Hanya sekedar seperti detail talang air ataupun bagian tertentu dari bangunan. Tapi itu ketika kita lihat dalam beberapa karyanya, itu seperti menggambarkan upaya dia mereinterpretasi apa yang dia pernah lihat, gitu ya. Tentunya bercampur dengan satu kondisi yang kita bisa sebut sebagai conception, gitu ya, kemampuan apa namanya itu, benak manusia untuk mengolah, otak manusia untuk mengolah, sehingga yang dia lakukan sebenarnya bukan memindahkan apa yang dia lihat atau bukan sekedar menduplikasi apa yang dia lihat, gitu. Tapi setidaknya di sini kita bisa memposisikan bahwa hubungan antara apa yang dilihat, direkam, dipikirkan, dan kemudian direpresentasikan itu menjadi sangat erat, gitu. Nah, di sini yang kemudian akhirnya membawa ke argumentasi bahwa apakah benar visual note di dalam disiplin arsitektur, ataupun jika mau disempitkan lagi di dalam riset di dalam arsitektur, dia hanya sekedar sebuah pencatatan, gitu. Salah satu hal yang mungkin bisa saya ajukan sebagai argumentasi itu tidak lain berkaitan dengan bagaimana relasi antara aktivitas melihat, kemudian berpikir, dan menggambar itu sendiri. Berpikir itu kemudian ada banyak versinya. Ada yang menyebutnya juga dengan thinking, imagining, gitu ya, atau kemudian interpreting dan sebagainya. Tapi dari berbagai versi itu maksudnya pun serupa, gitu. Ini ada satu satu argumentasi yang mungkin di dalam teks aslinya itu tidak dirupakan dalam bentuk diagram. Diagram ini saya sendiri yang membuat berdasarkan teks itu. Ada satu uh, tulisan dari Julie Dorsey namanya, di tahun 2012. Yang menarik itu sebenarnya tulisan itu dia sajikan dalam sebuah conference yang justru membahas soal computational technology di dalam proses desain. Namun acara itu berjudul yang dengan sangat provokatif, adalah judulnya adalah Is Drawing Dead, gitu ya. Apakah gambar itu udah mati, gitu ya. Karena kita lagi bicarakan computational drawing, gitu. Nah, si Julie Dorsey itu kemudian mengemukakan beberapa argumentasi bagaimana relasi antara tiga hal ini itu cukup cukup mengikat, gitu ya. Kita bisa lihat satu persatu nanti. Antara seeing dan imagining misalnya. Uh, Melihat itu dalam maksud sebenarnya ya tentunya menangkap dengan indera visual. Namun itu menggambarkan cara kita melihat sesuatu itu sebenarnya, atau cara kita memandang sesuatu itu. Nah, di situ setidaknya dia akan menyediakan raw material untuk otak kita berpikir sebenarnya. Jadi dia tidak sekedar uh, melihat kemudian diingat, gitu ya. Enggak, itu sebenarnya adalah sebuah material mentah yang kemudian akan bisa diolah di dalam proses berimajinasi ataupun berpikir. Dan yang menarik, sebenarnya di dalam posisi yang sama, proses berimajinasi itu secara langsung juga mengarahkan kita, sekaligus memberikan filter kepada kita terhadap bagaimana cara kita melihat sesuatu, gitu.
Dan saya kurang tahu ya secara persis, mungkin ini masuk ke ranah neuroscience juga bisa jadi. Cara kerjanya itu bagaimana antara duluan mana kita melihat kemudian kita pikirkan apa yang kita lihat, apakah kita berpikir kemudian membuat satu setting cara kita melihat sesuatu gitu. Bisa jadi kita bisa ambil jalan tengahnya bahwa dia terjadi secara resiprokal gitu. Itu dari satu sisi itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kalau kita geser dari sisi seeing ke drawing, ini juga menarik. Karena yang paling mudah tentunya dan biasanya kita pahami gitu ya, bahwa kita melihat apa yang kita lihat akan memfasilitasi bagaimana drawing itu dibuat kan. Karena seringkali kita membuat gambar atas sesuatu yang kita lihat. Tanpa ada yang kita lihat, kita merasa memiliki kesulitan untuk membuat sesuatu atau gambar itu sendiri gitu. Apalagi jika dalam konteks kita sedang mencoba melakukan visual atau membuat sebuah visual notes. Jadi seeing itu facilitates drawing itu rasanya cukup mutlak gitu ya. Cuman yang menarik adalah di sisi sebaliknya gitu. Kata-kata yang dipakai dalam teks itu adalah invigorates gitu ya. Mungkin artinya menyegarkan gitu ya. Bahwa aktivitas drawing itu menyegarkan cara kita melihat. Kalau ini saya tarik ke argumentasi uh, jurnal artikel yang lain itu salah satu uh, tokoh teoris gitu ya di arsitektur ada yang namanya Neil Spiller itu pernah menulis tentang removing cataracts gitu ya di dalam architectural drawing. Dia berpendapat bahwa secara umum mata arsitek itu berkatarak. Nah, mungkin bukan dalam arti literal rekan-rekan, tapi maksudnya itu ada satu tabir yang menutupi cara kita melihat sesuatu. Artinya cara kita melihat sesuatu itu ya itu aja caranya gitu. Dan bisa jadi itu kita yakini karena konvensinya demikian gitu. Yang kemudian dia challenge bahwa jangan-jangan jika kita removing the cataracts, kita bisa membongkar cara melihat yang lain gitu. Atau cara yang lain dalam melihat gitu ya. Yang itu menjadi relevan dengan kata dari Julie Dorsey tentang invigorates gitu. Jelas lebih segar gitu ya tentang apa yang bisa kita lakukan atas apa yang kita tangkap gitu. Relasi yang ketiga gitu tentang imagining dan drawing. Ini juga mungkin juga ada hal yang cukup jamak kita pahami lah bahwa ya tentu kita mengimajinasikan sesuatu kemudian kita bisa menjadi membuat gambar itu gitu. Karena imajinasi itu menyediakan dorongan gitu. Dan juga dia menyediakan material untuk kemudian termaterialisasi dalam bentuk gambar. Tapi sebaliknya, si gambar itu menstimulasi bagaimana imajinasi itu dilakukan atau proses berpikir kita dilakukan. Nah, poin pentingnya adalah dari hubungan tiga hal ini, kita bisa menyadari bahwa sepertinya kita tidak bisa lagi menempatkan aktivitas si menggambar, gitu ya, kemudian aktivitas melihat dan aktivitas berpikir itu sebagai suatu hal yang take it for granted gitu. Yang ini argumentasi saya adalah kita seringkali memposisikan begitu. Saya rasa arsitek akan marah kan kalau kita lihat kalau kita bilang mbok ya dipikir sedikit gitu lah. Loh ya pasti mikir lah saya mendesain. Masa saya nggak mikir gitu ya. Cuman maksudnya kan bukan tentang common thinking, tapi tentang specific way of thinking atau what kind of perspective yang dipakai untuk berpikir itu. Gitu. Begitu juga dengan menggambar. Gitu. Saya pikir semuanya akan sepakat dia pasti memang pasti harus gambar gitu. Ya. Oke, tapi bagaimana posisi dan perannya dia? Apalagi dengan kata yang terakhir yaitu tentang melihat gitu. Ya saya pasti melihat kan gitu. Semua arsitek akan melakukan survei gitu. Peneliti akan melakukan field observation. Pasti akan marah kalau dikatakan coba dilihat dengan lebih jeli gitu. Ya pasti saya melihat lah gitu. Tapi
Maksud saya adalah jika kita mau sedikit ragu dengan cara kita melihat selama ini, mungkin kita bisa membuka sisi-sisi lain ya tentang bagaimana cara melihat itu dan seterusnya. Oke, berikutnya saya bergeser sedikit ke hal yang lebih spesifik ya karena tadi mungkin lebih ke arah beberapa background gitu atau landasan-landasan yang digunakan untuk argumentasi mengenai hal yang akan kita bahas. Namun secara spesifik ketika bicara soal visual notes itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan ketika saya membahas etimologinya dari kata note itu sendiri. Dia tentu recording information gitu ya. Namun karena dia berbentuk visual maka primarily dia bentuknya visual gitu ya. Dan oleh sebab itu maka dia sebenarnya akan menghasilkan rekaman atau berbentuk sebuah rekaman yang punya sifat yang berbeda tentunya dengan sebuah tulisan gitu. Yang bisa jadi dia punya posisi tersendiri nantinya jika dia kemudian dianalisis atau ditindaklanjuti dengan beberapa aktivitas lanjutan dalam riset itu dan sebagainya. Uh, dan ada hal yang juga menjadi menarik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, gitu ya. Karena visual notation itu punya, menurut Crowley dan Paulus ini adalah additional important use gitu. Karena dia merekam mengenai hal-hal yang bisa jadi tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata ataupun kamera. Ini saya bayangkan pasti bisa muncul perdebatan. Karena kita bisa lontarkan pernyataan, nah ya enggak lah, ya pasti kamera yang akan merekam seluruhnya itu dengan sangat persis seperti apa yang terjadi di satu tempat itu atau seperti apa objek itu. Mana ada benda lain yang bisa merekam as it is gitu, selain kamera. Namun justru itu pertanyaannya, jangan-jangan kita nggak butuh merekam semuanya jika kita melakukannya dengan cara visual note dalam bentuk gambar. Karena kita itu sebenarnya melakukan reduksi, melakukan abstraksi atas sesuatu itu. Apa yang dituangkan dalam gambar itu pasti bukan 100% properties yang ada di benda itu atau satu setting itu. Pasti dia sudah tereduksi. Tapi yang menarik adalah dia bukan menurun kualitasnya, tapi dia menekankan pada kualitas tertentu apa yang kita rasa perlu kita rekam. Jadi ada dimensi yang lain dari sebuah perekaman secara gambar gitu ya, melalui visual senses kita. Terlebih jika itu memang merupakan tadi saya katakan abstraksi atau menggambarkan cara kita melihat itu gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan nggak bisa dilihat secara langsung oleh bahkan mata kita sendiri ataupun kamera. Nah, ini juga berkaitan dengan sebenarnya dengan berposisi bahwa kita merekam melalui gambar, yang dimaksud adalah hand drawing dan handwriting gitu ya. Uh, Seringkali akan memiliki konsekuensi yang berbeda karena kita itu berposisi sebagai seorang manusia atau periset ataupun subjek ataupun istilahnya ya yang bertindak aktif gitu, di dalam aktivitas itu gitu. Jadi dia uh, apa ya, sebenarnya bukan opposite terhadap sifat pasif gitu ya. Kata aktif yang saya maksud bukan bukan kebalikan dari pasif, tapi lebih ke arah yang disebut oleh Huda Tayop ini adalah invisible author gitu. Invisible author itu gini maksudnya. Apa yang membedakan misalnya foto yang saya ambil dari satu benda dengan foto yang diambil oleh katakanlah Butias gitu atau Pak Susilo gitu ketika melihat benda itu. Bisa jadi fotonya tidak menggambarkan spesifik dia diambil oleh siapa itu. Sehingga seakan-akan autornya itu invisible. Tidak terlalu menggambarkan subjektivitas si pengambil data. Gitu.
atau si perekam data itu. Sedangkan ketika membuat melalui gambar, karena dia berposisi atau memposisikan diri kita sebagai aktif subjek, maka dia akan lekat dengan cara orang itu melihat, apa yang dia pikirkan, dan bagaimana dia merekamnya. Itu jelas berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga argumentasi saya sebenarnya pertanyaan misalnya, apakah ada konvensi tertentu tentang bagaimana cara kita mencatat satu hal melalui gambar itu, gitu ya. Saya mungkin akan argue bahwa bisa jadi tidak ada konvensi yang mengikat, karena itu sama halnya dengan begini. Kalau kita mencatat dengan tulisan, apakah ada konvensi tulisan saya harus sama ukuran, cara, jenis font gitu ya dengan kalau Butias melakukan, gitu. Seakan-akan demikian, padahal tulisan tangan kita pasti berbeda, gitu. Begitu juga dengan gambar kita kalau kita merekamnya melalui gambar. Nah, itu yang menjadi menarik juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ketika bicara soal hal ini, gitu. Oke, mungkin saya akan lanjut. Moga-moga cukup waktunya. Mohon saya diingatkan ya Pak Karel lebih batas waktu. Ini mungkin beberapa contoh Bapak Ibu yang tadi sempat disinggung oleh Pak Susilo dengan sangat jernih ya. Bahkan Pak Sus cerita tentang apa namanya itu si Ray Lucas tersesat dan sebagainya. Dan Ray Lucas tuh menurut saya juga sosok yang menarik karena dia mempraktekkan itu dan dia tidak memposisikan ini sebagai sebuah apa ya istilahnya, mungkin istilahnya saya pakai adalah tidak memposisikannya sebagai alat yang dia pakai ketika dia melakukan penelitian. Tapi ini seakan-akan sudah melekat terhadap dirinya ketika dia melakukan perjalanan gitu. Dan itu kan apa ya seakan-akan ya nggak ada bedanya saya tuh lagi ngeriset atau enggak gitu. Dan itu ketika mempelajari beberapa gambarnya menarik sebenarnya. Menarik jika kita tidak hanya melihatnya sebagai orthographic drawing, rekan-rekan. Kalau kita lihat di situ, oh, apa sih istilah namanya ya? Ini gambar tampak bukan gitu. Gambar tampak dari satu mungkin gerobak kayak atau orang jualan atau apapun, dan juga ada gambar aksonometri. Tapi yang dia rekam bukan hanya itu, bahkan cara-cara dia ini sering dan bisa kita adopsi ya. Bagaimana dia dengan sengaja menggunakan tinta yang berbeda, tinta merah dan tinta hitam, untuk menandai sebenarnya yang merah itu apa, yang hitam itu apa. Lagi-lagi saya tidak ingin memposisikan sebagai satu konvensi gitu ya. Apakah harus seperti itu atau enggak. Namun kita bisa deteksi beberapa argumentasi dia atau apa yang dia pikirkan ketika dia merekam. Jadi selain diceritakan di buku Research Method in Architecture itu, ada buku dia yang berjudul Anthropology for Architecture, gitu ya. Ataupun di dalam konteks yang lain yang paling terkenal bisa jadi ya bukunya dia yang tentang drawing paralel gitu, yang dia membuat gambar dari 5 arsitek terkemuka. Dia melakukan cara memimesis gambar-gambar mereka itu untuk membongkar cara pikir dan cara desainnya. Nah, ini gambar dia yang lain, yang kemudian dia sebenarnya sedang mencatat bagaimana prosesi itu terjadi, gitu. Jadi bukan tentang objeknya. Objeknya jelas iya dia terekam, tapi sebenarnya ada satu aktivitas di situ, ada pergerakan yang kemudian dia coba rekam, dan ada hal-hal spesifik yang dia tandai untuk dia catat. Jadi kalau kita tadi kembali ke definisi mendasar note gitu ya, untuk memastikan sesuatu itu kita lihat, kemudian kita ketahui gitu ya, dan kemudian kita lihat, kita bisa mengingatnya dan kita ketahui itu. Ada beberapa hal yang kemudian dimuat dalam sebuah gambar itu. Kalau kita perhatikan notasi panah warna merah yang dia gunakan untuk menggambarkan dua posisi yang berbeda dan seterusnya. Ini menggambarkan sebuah penelusuran sebenarnya. Selain tentu ini adalah sebuah catatan. Dan dalam beberapa bentuk lain, saya pikir ini sudah disinggung oleh Pak Sus tadi ya, dalam gambar aksonometri yang dia rangkai itu sebenarnya bukan merely aksonometrik
drawing sebenarnya, tapi rekaman fragmen yang yang dia jumpai, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dia alami gitu. Namun ini tentu kita bisa apa ya, melihatnya apakah ini perlu dilakukan on-site gitu, ataukah dia sebenarnya bisa di apa ya, disempurnakan dalam bentuk aktivitas lanjutan setelah berada pada site itu dan seterusnya. Saya pikir itu lagi-lagi bukan hal yang mengikat ya, karena uh, sesuai dengan bagaimana intensi dan purpose dari aktivitas yang dilakukan. Beberapa hal lain ini, kalau ini saya adalah gambar saya yang uh, bukan bagian dari sebuah penelitian tertentu, Bapak Ibu. Ini karena saya mencoba uh, apa ya, mencoba uh, cita-citanya sih, cita-citanya itu ingin melekatkan gitu loh kebiasaan tertentu dengan pada akhirnya dia tidak terpisah seperti sebuah alat gitu, tapi membiasakan dalam satu kondisi tertentu yang bahkan tidak terencanakan. Dan ini juga benar-benar tidak terencanakan. Ini dalam satu ruangan di rumah, ya katakanlah ruang kerja gitu ya. Kemudian ketika jeda itu saya tiba-tiba berpikir dan gara-gara teringat juga gitu dari sebuah karya dari artis yang namanya David Hockney gitu ya, yang dia mempertanyakan perspektif. Saya duduk, oke, saya duduk satu titik, saya tidak berpindah sebenarnya, saya di depan laptop saya seperti saat ini. Tapi ketika saya melihat ruangan di mana saya berada, sebenarnya mata saya itu bergerak dari satu titik ke titik lain itu secara simultan, tidak terpisah-pisah, tapi secara menerus. Sehingga jika itu yang saya lakukan untuk mencatat apa yang saya jumpai, apa yang terjadi dengan gambar itu ya, gitu. Gambar itu udah mungkin kita bisa tebak bahwa perspektifnya salah semua itu, gitu. Atau sebaliknya, justru perspektifnya benar semua, gitu. Karena di situ ada banyak perspektif, ada banyak titik hilang yang kemudian terjadi. Karena di angle tertentu ketika saya lihat ke arah kanan si lemari itu demikian ya seperti itulah yang saya lihat. Saya geser ke sedikit ke arah plafon seperti itu yang saya lihat sampai dengan ujung kiri sampai dengan mungkin colokan atau kursi saya sendiri itu gitu ya. Dan ini yang dicatat dan mungkin diceritakan bukan hanya objek bisa jadi, tapi bagaimana saya mengalami objek dan ruang itu. Sehingga kalau mungkin gambar ini dihapus dan disisakan garis-garis penelusuran tentang si objek, maka garis-garis itu bisa menceritakan bagaimana saya melihat ruangan itu. Dan ini yang juga menjadi apa ya, kalau dibayangkan menjadi menarik kalau kita mau kupas pembahasan tentang ruangan ini dari angle tertentu yang lain gitu. Artinya dia dia punya potensi itu. Atau dia menyediakan raw material yang berbeda kalau saya kembali ke diagramnya Julie Dorsey tadi itu terhadap pikiran kita jika kita ingin membahasakannya dalam sebuah teks sekalipun teks akademik gitu ya. Itu sangat-sangat memungkinkan. Ini satu contoh lain lagi juga. Ini ketika saya membeli nasi goreng di adalah bakul nasi goreng di dekat rumah gitu ya. Saya duduk di salah satu kursinya, kemudian saya akan melihatnya dengan bergerak-gerak dan dia pun bergerak gitu. Ketika saya lihat kakinya itu mungkin saya bergerak ketika mau lihat tangannya dia udah berpindah posisi dan seterusnya gitu. Jadi kalau setiap mungkin juga tidak setiap posisi ya. Ini terus terang saya cuma ngambil dua dua posisi aja dari yang dia lakukan gitu. Itu sudah sangat kompleks sekali dan dia tidak menggambarkan lagi bahwa dia adalah benda statik gitu. Satu entitas statik yang hanya kita lihat dari satu titik yang juga statik. Ini saya pikir uh, bisa menjadi apa ya, satu contoh bagaimana kita melakukan latihan atas hubungan antara melihat, menggambar dan berpikir. Ini satu contoh lagi yang saya lakukan. Ini adalah sebenarnya adalah objeknya jembatan penyeberangan di Jalan Margonda Depok. Jadi saya itu sempat tinggal di Depok itu, kemudian nyebrangnya itu di arah Margo City Mall gitu lah. Saya tidak sesering itu melewati jembatan itu, tapi beberapa kali saya lewat itu ada beberapa hal yang melekat di memori saya tentang pengemis yang ada di atas
kadang-kadang dia bawa anaknya dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya mencoba berpikir ulang tentang bagaimana saya mengalami itu. Ketika saya berada di anak tangga pertama itu sebenarnya perspektif apa yang saya tangkap atas anak tangga itu gitu loh. Eh, Kemudian ketika saya bergeser karena tangganya itu sebenarnya sederhana ya, bentuk L begitu aja. Ketika naik ke atas seperti apa yang saya alami ketika saya berjalan, dan juga ketika sebaliknya saya kembali pulang itu seperti apa yang saya alami. Ketika rekaman itu dirupakan dalam sebuah gambar, bisa jadi kita tidak sedang menampilkan bentuk dari jembatan itu, tapi kita lagi merekam sebenarnya bagaimana space atau spatial experience gitu ya di setiap bagian itu. Nah, ini juga nggak ada hubungannya dengan sebuah penelitian Bapak Ibu, rekan-rekan, tapi saya pikir setidaknya untuk saya gitu ya, itu satu satu exercise tersendiri. Berikutnya ini mungkin sekian slide selanjutnya akan banyak gambarnya. Moga-moga saya akan juga bisa cepat nanti. Ini kalau ini bagian dari riset ketika studi kemarin, ketika merekam, kalau kita perhatikan tadi itu eh, bahwa benda yang kita lihat, kalau saya mungkin kembali ke slide ke tiga mungkin ya tadi ya, yang bahwa dunia ini nggak statik, dunia ini bergerak, manusianya pun bergerak dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mendeteksi semua itu sebagai informasi dan kemudian menjadi data, dan itu lagi-lagi berlangsung secara simultan. Bisa jadi dia tidak jadi dua kali karena anak-anak yang lagi bermain layang-layang di satu tempat kampung di Surabaya itu di Peneleh gitu, dia bisa dipastikan nggak mengulangi posisi dan apa eh, gesturnya itu dalam aktivitas yang sama persis. Nggak mungkin terjadi itu karena dia bukan mesin, dia bukan robot. Nah, tapi apa yang terjadi dalam rentang waktu tertentu itu kita bisa rekam dia menjadi sebuah informasi. Itu bisa dengan cara apa? Yang atas itu sebenarnya beberapa kertas yang berbeda-beda, rekan Bapak Ibu, rekan-rekan. Yang kemudian ketika saya punya rekaman sekian banyak kalkir itu, saya tumpuk, saya bisa membacanya ulang sebagai satu series of movement gitu. Uh, dari posisi dia yang berpindah-pindah. Ini mungkin contoh aja ketika kita mencermati apa ya, mungkin entitas yang memang bukan bangunan. Ini berbeda lagi karena dia mungkin melihat objek, tapi dalam kegiatan ini saya sekaligus berpikirnya mencoba berpikir memetakan gitu, memetakan posisi, memetakan uh, relasi antara benda dengan benda, yang akhirnya mungkin perlu diinformasikan dengan beberapa penandaan lain gitu, memberikan kode dan sebagainya. Saya pikir ini juga satu hal yang menggambarkan bagaimana visual note itu bisa dilakukan. Nah, di sisa slide selanjutnya yang mungkin masih ada beberapa belas gitu, ini saya akan mencoba membaginya setidaknya. Yang pertama, dalam tiga bagian. Gambar atau sketsa itu kita bisa posisikan sebagai upaya kita melihat sebuah order. Jadi ketika kita field observation, saya punya argumentasi setidaknya ada tiga hal nanti. Satu, kita melihat order. Yang kedua, kita melihat setting atau tatanan gitu ya. Tatanan, maksud saya setting itu adalah bagaimana satu hal berelasi dengan hal lain dan menghasilkan, bisa jadi menghasilkan mekanisme atau sistem. Kalau order itu adalah tatanan memang. Yang terakhir adalah bagaimana kita melihat objek gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya mungkin pernah gitu ya terlibat membantu penelitian, menjadi anggota peneliti gitu, merekam beberapa hal yang berbeda-beda gitu ya. Ini dalam satu kasus dalam penelitian yang berhubungan dengan ruang publik yang kita tahu sebagai alun-alun gitu. Nah, di situ mungkin upayanya adalah bagaimana kita bisa dengan cukup efektif memudahkan kita bisa menguasai skala ruang yang cukup besar itu gitu. Sehingga yang dilakukan adalah bisa jadi bukan di persoalan berapa ukuran alun-alunnya gitu. Karena kita bisa lakukan itu dengan cara lain gitu ya. Tapi bagaimana kita
memastikan kita memahami ordering system di situ itu mungkin lebih penting gitu. Nah, di situ akhirnya kita bisa melihat beberapa hal yang kurang lebih bisa kita deteksi atau rekam gitu, mengenai posisi, lokasi, peletakan, pengaturan, arrangement, orientasi, mungkin konfigurasi dan sebagainya. Bisa jadi nggak hanya itu. Dan di situ kita bisa tandai dia dengan beberapa notasi-notasi atau hal yang memudahkan kita membaca ulang nantinya gitu ya. Karena kalau kita gambar bendanya di situ, itu rasanya sudah tidak cukup relevan untuk skala yang seperti ini. Di sisi lain, ini adalah section dari si ruang tersebut ya, ruang alun-alun. Nah, di sini waktu itu saya langsung berpikir sistem gimana ya untuk membayangkan alun-alun itu kalau kita mencoba membangun alat ukur tertentu. Alat ukur yang dimaksud bukan untuk mengetahui dimensinya, tapi untuk mempunyai keterukuran gitu tentang sesuatu. Maka waktu itu saya membayangkan dia disusun dari beberapa perimeter. P1 sampai perimeter yang paling tengah yaitu P4 gitu misalnya. Sehingga saya ketika membaca ulang nanti saya ingin memastikan nanti saya tidak terlalu bingung membaca gambar saya. Dan akhirnya di situ mungkin lebih bicara soal posisi, kemudian mungkin distance, elevation dan relation yang tidak perlu kita dapatkan sectional side section yang apa namanya ya presisi gitu, tapi lebih ke arah prinsip-prinsip yang akan membantu kita melihatnya ulang. Nah, dalam konteks yang lain, ini penelitian yang lain lagi itu ketika ini penelitian berkaitan dengan architecture dan craft gitu Bapak Ibu. Ini dalam satu tempat pengrajin rumahan ya. Eh, Kemudian saya membuat gambar yang kira-kira juga bisa membantu kita memetakan order. Eh, di mana seseorang itu berposisi, dia melakukan sesuatu seperti apa terhadap satu orang yang lain, padahal itu adalah rumah orang yang berbeda, tetangganya itu tapi dia nggak berpagar gitu ya. Kampung itu kan cenderung dia menerus begitu. Bagaimana mereka memposisikan ruang-ruang yang memiliki peruntukan yang berbeda, carport, ruang tamu, teras dan sebagainya, gitu. Yang akhirnya mungkin kita bisa membaca beberapa informasi yang akan bermanfaat untuk nanti dianalisis gitu. Jadi di situ ada upaya untuk memastikan ordering system yang bisa kita tangkap. Ini juga demikian. Ini satu workshop yang lain di tetangganya begitu. Tapi dia dalam satu ruangan yang cukup besar, sehingga eh, yang menjadi penting adalah bagaimana konfigurasi di dalam ruangan itu. Lagi-lagi, bagaimana placement dari sesuatu di sana. Termasuk kalau di sini mungkin ada ada upaya untuk mendeteksi bagaimana aksesibilitasnya ke arah itu dan seterusnya gitu. Yang akan dilengkapi dengan beberapa hal-hal lain. Di gambar ini agak berbeda karena saya merasa perlu mencatat si desain pintunya waktu itu dari satu workshop gudang yang ini. Karena cukup menarik, pintunya itu dibagi dua, di bagian atas dan bawah. Namun yang atas tuh nggak pernah dia buka. Kemudian kan jadi pertanyaan, kenapa bikin begitu gitu ya? Ternyata itu hanya akan bekerja mekanismenya ketika mobil pick up itu datang ataupun keluar, karena dia mengangkut barang yang cukup tinggi dan dia nggak akan cukup jika dia melintasi pintu yang hanya digunakan untuk manusia. Nah itu sehingga ada gambar detail eh, yang saya coba tangkap di sana selain hanya merekam si order. Ini juga mungkin masih dalam ranah mencoba menangkap order atau melihat order itu. Ini waktu saya membantu survei di Bali ini, di Desa Batuan, eh, ada satu desa yang kemudian saya coba memahaminya dari sisi eh, plan, kemudian sectional, memang berpikirnya langsung ortografik, tapi di saat yang sama ketika saya mencoba mendeteksi beberapa bagian supaya saya bisa merangkai dalam satu section panjang, di titik yang sama itu saya menjumpai hal yang saya rasa perlu direkam secara sketsa detail. Jadi kadang-kadang hal itu kan perlu keluasan ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak tidak kaku yang oh saya mau gambar potongan dulu gitu. Padahal potongannya itu nggak mungkin bisa digambar tanpa kita menggambar yang kecil dulu gitu. Jadi kira-kira demikian. Dan itu berlangsung mungkin apa ya resiprokal lagi-lagi gitu. Ini
Di bagian lainnya ini juga sama gitu ya, untuk mencoba menangkap posisi, komposisi, arrangement, orientasi, dan mungkin konfigurasi. Eh, yang mana bukan tentang jaraknya ukuran berapa, karena itu mungkin ada pencatatan yang lain nanti yang kita akan gunakan alat-alat yang mendukung. Ini juga demikian di bagian lain lagi. Tapi ada hal spesifik di mana si Bali-Bali itu mempunyai elevasi yang tersendiri gitu ya, sehingga beberapa detail itu saya merasa itu perlu dicatat. Nantinya akan membantu kita untuk memutar ulang ingatan kita atau pencatatan kita yang dikonfirmasi melalui mungkin fotografi dan sebagainya. Baik, berikutnya ketika kita memposisikan sebagai upaya melihat sebuah setting. Nah, ini mungkin agak agak berbeda karena yang dicoba direkam adalah bagaimana mekanisme itu berlangsung gitu. Yang mungkin akan melibatkan alat, uh, peran, pelaku, dan spasialitas tersendiri gitu. Sehingga yang dicatat akhirnya punya punya satu mungkin skala yang berbeda dengan yang sifatnya menangkap order gitu ya. Mungkin di sini juga tergambar gitu. Ada beberapa gambar-gambar yang melibatkan benda itu sendiri, tapi tidak hanya benda. Kalau semisal waktu gambar yang di kiri itu menjadi penting untuk memahami kenapa benda itu perlu disimpan dengan cara itu. Dan apa yang digunakan oleh mereka di dalam mekanisme penyimpanannya dan mengapa dia memilih di titik itu. Oh, karena usul atapnya demikian dan seterusnya. Jadi ada pengamatan yang mungkin lebih mikro yang nanti bisa berelasi terhadap yang tadi ya tentang ordering system yang kita lebih banyak melihatnya membayangkannya sebagai sebuah plan. Begitu juga ketika kita menggambarnya sebagai sebuah section gitu. Di sini sebenarnya lebih lebih menangkap tentang mekanisme bekerja. Kita membayangkan ini adalah sebuah workstation atau workspace gitu dari seseorang atau beberapa orang itu yang pada akhirnya dia memberikan kita informasi tentang bagaimana mereka bekerja, apa peran mereka masing-masing, dan seterusnya. Ini juga demikian, ini mungkin ada hal yang justru lebih spesifik yang saya catat itu tentang alat yang dia gunakan, eh, ergonomik alat itu terhadap tubuhnya, bagaimana posisi dia ketika dia bekerja, dan seterusnya. Dan bagaimana dia memposisikan alat itu di dalam setting rumahnya gitu. Mengapa dia mengerjakannya di gang antara dua ruangan rumahnya itu ya? Gitu. Mengapa dia tidak menggunakan ruang di dalam ruangan dalam rumahnya? Gitu. Tapi dia justru ngambil posisi di gang. Dan beberapa informasi yang kita curigai itu nanti penting, itu sepertinya harus tidak kita lewatkan. Ini mekanisme lain dari sebuah workshop yang berbeda, karena dia punya alat-alat yang cukup besar dan lebih kompleks. Ini alat area ketika dia mencoba menindaklanjuti hasil rajutan rotan diwarnai dan sebagainya gitu di satu area kerja yang berbeda lagi. Berikutnya ini mungkin lebih spesifik lagi karena waktu itu saya merekam atau mencoba menangkap bagaimana orang-orang itu bekerja dengan peran yang berbeda-beda. Jadi eh, ya seperti sebuah layaknya sebuah pabrik ya, kita bisa membayangkan ada satu orang khusus bagian apa dilempar ke satu bagian apa dan seterusnya. Sehingga itu satu rangkaian pekerjaan yang menjadi memberi data sebuah setting tertentu gitu. Ini mungkin saya agak cepat. Ini satu penelitian yang lain lagi dengan konteks area pesisir gitu Bapak Ibu. Sehingga di sini bisa jadi memang ini akan mengandung order, tapi dia juga saya mencoba menangkap bagaimana mekanisme yang berlangsung ketika air itu naik gitu waktu itu. Bagaimana kondisi dapur mereka, bagaimana posisi ketinggian si teras terhadap air yang kemudian naik dan seterusnya. Ini terus terang memang mungkin bisa jadi bercampur. Gambar yang sifatnya melihat order, ada yang melihat sebuah setting, dan mungkin mengandung apa yang kita lihat sebagai benda gitu ya. Termasuk juga ini yang mengantarkan kita terhadap bagian terakhir mungkin ketika kita memposisikan gambar itu untuk melihat things itu sendiri gitu ya. Dan ini saya pikir juga menjadi penting sih karena kadang-kadang kita kan terlewat ya untuk ya arsitektur kita lihat bangunannya gitu loh. Padahal bangunan itu bisa jadi adalah envelope atas aktivitas tertentu gitu. Yang itu menjadi penting dan mungkin jadi alasan mengapa bangunannya demikian. Ini seluruhnya adalah penyatatan atas alat atau benda gitu. Benda-benda yang
kemudian kita bisa jumpai. Ini sedikit saya kembali, ini sebenarnya benda-benda yang ada di alun-alun yang tadi saya ceritakan di pertama kali. Nah, dan ini waktu itu terus terang saya memang teringat bagaimana cara Lukas, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa lihat kan, cara yang sama kan dengan pena merah dan pena hitam yang digunakan, bagaimana gambar elevation dan kemudian upaya membuat aksonometri dilakukan gitu. Dan lihat beberapa items yang menjadi perangkat dari benda itu dan seterusnya begitu. Ini mungkin beberapa yang saya sajikan saja, termasuk juga ini. Yang mungkin kalau saya bisa share hal yang menjadi tantangan Bapak Ibu adalah begini, eh, berupaya untuk tidak menganggap sesuatu itu tidak penting gitu. Karena kalau itu terjadi kita bisa mungkin melewatkan sesuatu yang ternyata dia menjadi penting ketika kita menganalisis. Dan ketika kita ingin mengulanginya, itu sudah lewat gitu. Atau bisa jadi dia tidak lagi di posisi itu, tidak lagi ditata dengan cara demikian dan seterusnya gitu. Sehingga waktu itu berupaya menangkap objek-objek yang memang ini tentu ada catatannya ya dengan skema penelitian itu arahnya bagaimana, intensinya apa, purpose-nya apa dan seterusnya. Itu akan menentukan sebenarnya apa yang kita akan lakukan ya secara selama kita membuat visual notes. Baik, ini mungkin slide terakhir Bapak Ibu. Maaf sekali lagi Pak Karel agak molor mungkin ya. Ini ada catatan yang menarik dari buku Drawing on the Right Side of the Brain itu ya. Karena sebenarnya sekali lagi kalau kita beranggapan bahwa waduh yang menggambarnya mungkin itu mudah Pak, kalau yang suka gambar atau yang mungkin dikatakan gambarnya bagus dan sebagainya. Tidak, menurut saya ini bukan persoalan bagaimana gambarnya, apalagi agak terlalu jauh. Ini bukan persoalan apakah seorang itu bakat menggambar atau enggak gitu ya. Karena sebenarnya menggambar itu adalah persoalan melihat gitu ya. B.T. Edwards bahkan berargumen drawing is not really very difficult gitu ya. Seeing is the problem gitu ya. Atau lebih spesifik lagi adalah shifting to a particular way of seeing gitu ya. Yang menarik kan dia lanjutin dengan kalimat ya, kamu mungkin nggak percaya sama saya gitu ya. Tapi nanti kamu akan merasakan bahwa ketika melihat sesuatu gitu ya, dan kemudian karena meyakini bahwa melihat sesuatu itu gampang-gampang aja, fine-fine aja, dan kemudian menggambarnya yang sulit gitu ya. Tapi nanti kamu akan sadari bahwa kenyataannya itu adalah sebaliknya gitu. Menggambarnya sangat mudah sebenarnya. Yang sulit adalah melatih cara kita melihat sesuatu. Baik, terima kasih Pak Karel dan rekan-rekan. Mungkin nanti ada hal yang kurang-kurang bisa kita diskusikan. Ini mungkin sedikit dari referensi yang bisa kita tengok. Tentunya ini belum mencakup yang tadi disinggung Pak Sus gitu ya, buku Research Method and Architecture dan sebagainya gitu. Saya pikir cukup banyak dan saya yakin betul juga Bapak Ibu bisa jadi lebih tahu gitu. Terima kasih Pak Karel, saya kembalikan.